Sebetulnya Asik. lebih 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 menikmati mendengar tadi tokoh-tokoh besar nasional, Pak Fahri Hamzah, Bang Haji Deddy Mizwar, Frank Kiraden. Saya kira Frank tahun 2019 atau 2011 atau 2012 kita ketemu terakhir ya. Zaman beliau ini mau berangkat ke Australia, Iya ngobrol-ngobrol betul. sama kita. Iya. Betul nggak? Iya Ketika betul. undangan mesti 2011. Indonesia tidak bisa memberangkatkan seniman kita menjadi duta kesenian. Itu parah, parah. Betul Baik, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat semuanya, senang. Kenapa saya mungkin paling senang? Karena saya paling rajin mengusulkan kepada produser ataupun kepada ketum dan waketum, ayo Gelora harus punya diferensiasi yang sangat tajam dengan partai lain karena kita partai baru. Di antaranya apa? Selama berdekade-dekade tidak ada satu partai pun yang bicara tentang kebudayaan. Karena Betul. kenapa? Kenapa mereka tidak bicara? Bukan hanya tidak paham, karena memang persepsi dan paradigma yang salah tentang kebudayaan. Iya. Iya. Gitu. Itu persoalan Betul intinya. Persoalan intinya di situ. Nah tadi kita mendengar beberapa kali dari Bung Fahri, dari Bung Franky tentang peradaban, karena tema ini memang bicara soal peradaban. Saya kira unsur peradaban di dunia ini yang bisa memenuhi syarat bahwa manusia atau bangsa yang beradab adalah pertama dia punya pengetahuan, pasti harus itu. Kalau nggak punya pengetahuan dia tidak masuk dalam kategori masyarakat beradab. Ya. Kemudian juga orang menguasai teknologi, wakil keterampilan. Ketika zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana memanah, bagaimana berkuda, bagaimana berenang. Itu adalah bagian unsur-unsur mewakili keterampilan. Pengetahuan di mana? Literasinya. Ketika Allah mengirim Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah literasinya. Ini narasi semuanya. Kiai gitu. ini. Ya. Nah, yang ketiga apa? Kebudayaan. Jadi unsur tiga itu pengetahuan, penguasaan teknologi, dan kebudayaan. Kalau ini lengkap dikuasai oleh satu bangsa, maka dia adalah bangsa yang harusnya beradab. Harusnya beradab. Gitu. Nah, ketika beradab ini yang disebut dengan selamat dunia dan akhirat. Gitu. Nah, ini kan pemikiran kebudayaan. Lalu mengapa negara kita tidak beranjak menjadi sebagai sebuah negara, misalnya gini, di dalam risetnya PBB, negara terjujur di dunia itu Denmark, bukan Saudi Arabia. Iya. Nah, ini persoalannya. Kalau kita bicara agama, dia terbatas pada akidah. Tetapi bicara kebudayaan, maka dia akan bicara soal universalitas. Gitu. Ya. Sangat universal. Betul, gitu. ya. Nah, peradaban ini menurut saya harus dirinci. Kalau tadi Bung Fahri menyebut ada pikiran Kunchara Ningrat, di dalam bukunya Kunchara Ningrat tertera kok ada 7 poin kebudayaan yang dipersepsikan. Kalau kita orang Indonesia mendengar kebudayaan termasuk para pemimpin kita, pasti konotasinya pasti kesenian. Pasti kesenian itu. Padahal keliru. Unsurnya itu adalah 7. Dan kesenian adalah tools yang terakhir nomor 7. Sebagai instrumen dari kebudayaan namanya kesenian. Ini 7 beneran apa 7 di apa nih? Di dalam catatan pemikiran kebudayaan yang bicara Ningrat, boleh tanya Bung Fahri atau Bung Franky deh. Itu 7 ya? 7 kesenian. Kesenian. Iya. Tools yang pertama adalah paradigma, cara pandang. Iya. Ada sistem nilai, ada nilai agama, nilai sosial, nilai ekonomi, itu semua. Kalau kita melihat seorang mencangkul di sawah, itu peristiwa kebudayaan. Kok teknisnya dia bertani gitu loh. Nah ini, paradigma ini yang harus diluruskan kepada bangsa ini, kepada pemerintah ini. Ketika Bung Franky datang dan ngobrol dengan saya, mau berangkat ke Australia, meminta bantuan pemerintah, lalu sampaikan pada Menteri Fajar Wacik pada saat itu, bahwa kita harus punya anggaran untuk duta kesenian. Dia bilang tidak ada anggaran, dan saya jawab, bukan tidak ada anggaran, memang tidak dianggarkan, karena tidak ada visi tentang kesenian dan kebudayaan di sana. Iya, betul. Itu yang disampaikan oleh Deddy Mizwar tentang political will. Nah, jadi kalau menurut saya, pertama, mutlak pemimpin hari ini dan ke depan, dia mau harus melek budaya. Apa itu budaya? Di kementerian atau di dirjen kebudayaan, ya masa baca visi aja anggaran harus gede. Ya selalu kayak begitu. Masa ngirim penari aja harus miliaran. Iya. Karena pikirannya hanya kesenian kebudayaan. Bahkan saking gagal pahamnya, kementerian pun menjadi keliru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harusnya Kementerian Kebudayaan, instrumennya pendidikan. Jadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan harus. Itu Pak. Baru akan jalan. Sebab apa? Kesenian itu salah satu
instrumen untuk menghaluskan budi anak-anak. Ya. Jadi di antara kalau ada 14 mata ajar di SD atau di SMP atau 12 ataupun 8 mata pelajaran, sesungguhnya dari biologi, bahasa Inggris, kemudian matematika dan sebagainya, sesungguhnya yang membangun watak anak itu hanya 2, kesenian dan olahraga. Pasti. Yang lainnya enggak. Kenapa? Akademik yang lain hanya membangun kepintaran saja, tidak kecerdasan. Kecerdasan emosional, dia tahu tata keramat, itu ada di kebudayaan, ada di kesenian, di olahraga ada sportivity, di agama ada kejujuran, asidik, gitu loh. Nah ini pemahaman-pemahaman ini mutlak oleh para pemimpin. Maka untuk itu saya minta Gelora terus menarasikan ini, gitu loh, agar berbeda dengan orang lain. Tidak, kalau kita lihat kenapa kita kisruh, ada basar, ada ini, ada itu, kenapa? Tidak memahami kebudayaan, gitu loh. Nah, kembali lagi ke persoal peradaban tadi. Kalau kita ingin menjadi masyarakat beradab, kuasai 3 hal. Nah, kebudayaan ini, luruskan definisinya. Bahwa kebudayaan bukan kesenian. Tapi kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan. Bagian dari kebudayaan. Ya, gitu. Ya. Jadi dia toolsnya, Kang Dika. Betul. Dia hanya instrumennya dari kebudayaan itu. Yes. Yang pertama, Fahri Hamzah di depan udah ngomong tentang awareness. Apa itu? Kesadaran. Ya. Ketika orang jam 2 pagi berhenti pakai helm, sepeda motor lampu merah, jam 2 pagi polisi nggak ada, orang nggak ada, lalu berhenti, sebetulnya dia punya etos yang tinggi gitu loh. Ya, Di situ letaknya, itu kebudayaan gitu loh. Kesadaran orang terhadap apa? Terhadap kewajiban dia, terhadap hak dia. Itu harus dibangun oleh kebudayaan gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka selamanya kebudayaan akan dianggap menurut pikiran saya. Kenapa bangsa ini kisruhnya bukan main berkepanjangan, acak aduknya bukan main gitu. Kenapa? Karena kebudayaan, Bung Franky, dianggapnya kerupuk dalam sajian Menkos. Iya. Ini istilah saya temukan. Sebab apa? Kalau Menkos, ada nasi, ada rendang atau ada daging ayam, makan. Ada kerupuk, nggak ada kerupuk, dia tetap makan karena sudah ada nasi dan daging ayam. Kerupuk boleh ada, boleh tidak. Nah, itu kebudayaan. Bagaimana bangsa bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam Menkos? Sementara ada gium kita mengatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia yang maju yang kebudayaannya tidak maju, pasti. Kalau negara itu maju, pasti budayaannya maju. Ya. Kita selalu membanggakan K-pop. Itu bukan budaya Korea yang sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya hanya ada rumah makan Korea. Itu sebenarnya dia. Itu yang asli. Kalau K-pop apa bedanya dengan Spice Girl? Iya. Apa dengan Michael Jackson sama. Iya. Orang Korea nyanyi bahasa Inggris selalu dance. Iya. Iya. Apa Koreanya? Di mana letak Koreanya? Kecuali ngecat rambut. Iya kan? Botok Tapi diikuti sedikit. oleh kita. Tadi guru saya, abang saya, Bang Dedi mengatakan bahwa film adalah instrumen kebudayaan yang sangat dahsyat. Contoh, Amerika di Vietnam tuh kalah babak belur. Vietcong babak belur habis. Dia bikin Rainbow. Dunia tahu bahwa Amerika menang perang. Itulah dahsyatnya film. Itu kebudayaan. Dijadikan alat diplomasi dia. Gitu. Ingat film Ghost, Demi Moore yang cantik, Iya. rambutnya dipotong pendek. Iya, iya. Semua hampir sebagian besar perempuan Indonesia yang rambutnya panjang Ikut. dipotong ingin seperti Demi Moore. Iya. Iya, betul banget itu. Dampaknya bukan main kebudayaan itu. Nah, kita belum menggunakan, hanya terbatas secara mentah. Bahwa diplomasi kebudayaan itu kalau ada pejabat ke sana bawa tarian untuk mengisi makan malam. Iya. Betul. Dan kebanyakan orang dinasnya yang berangkat daripada penariknya. Tahu aja. Saya sempat Bapak di banget. ketawa. lebih banyak orang-orang kementerian yang giliran untuk berangkat ke luar negeri dibanding senimannya. Iya. Ada anak SMA 8 di Bandung diundang oleh Swedia untuk festival angklung di sana, tidak bisa berangkat hanya karena tidak punya tiket. Lalu saya datang ke kementerian, kepada menteri bicara, dan tidak ada, lagi-lagi tidak ada anggaran. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menganggarkan, karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Iya. Dalam banget ya. Itu namanya Keren, diplomasi kebudayaan. Iya. Nah, dia tahu ada butuhnya diplomasi kebudayaan, tapi implementasinya tidak. Dari mana Bung Fahri saya bisa mengatakan bahwa kita setengah hati untuk bicara kebudayaan dan tidak paham kebudayaan?
Gampang kok. Secara politik cuma lihat politik anggaran. Iya. Bahkan kementerian hanya setingkat dirjen. Negara lain sudah kementerian. Iya, Iya. betul sekali. Besok Betul. Gelora kalau menang harus membentuk kementerian negara Iya. tentang kebudayaan. Yes. Setuju. Gitu. Baru kita akan dipahami sebagai bangsa yang beradab. Yes, betul. Gitu. Nah, kalau politik anggarannya bagaimana memberikan landasan pembangunan human capital di Indonesia, modal manusia yang berbudaya, dengan anggaran 2 triliun aja nggak nyampe, bohong masyarakat bisa berbudaya. Hmm. Sederhana kok. Iya. Harusnya setiap sekolah dasar SMP punya laboratorium kesenian dan punya laboratorium olahraga semua. Kalau Mantap. kesenian, dia punya ruang teater, dia punya ruang musik, dia punya ruang film dan sebagainya. Semua anak-anak belajar di sini. Tidak ada akan muncul kenakalan remaja. Kenapa? Mereka betah bermain di satu tempat, namanya sekolah. Sekolah. Betul. Olahraga harus ada laboratorium. Setiap sekolah SD punya lapangan badminton, ada meja pingpong, ada lapangan basket, ada tempat atletik. Itu baru akan memadai sebagai bangsa yang beradab. Iya. Mengapa Brazil polinya hebat, sepak bolanya hebat, 24 jam listrik nyala untuk melayani masyarakat main poli? Saya pernah ke sana. Bahkan olahraga sepak bola adalah agama kedua bagi mereka. Nah, ini menjadi penting. Jadi saya yakin Bang Deddy ketika jadi wakil gubernur dia juga punya amarah dan punya. Tapi kan seorang wakil gubernur apa daya dibanding dengan keputusan menterinya misalnya. Jadi disinilah political will. Bukan karena saya sekedar politikal, Bang Deddy. Tetapi memang tidak paham. Tentang kebudayaan nggak paham. Paham nggak? Tahu nggak? Amerika besarnya hanya 2 dari industri. Pertama, industri pemikiran dia. Diisi oleh bangsa-bangsa Yahudi. Yang kedua apa? Industri. Turunan dari industri pemikiran, maka lahirlah sub-industri. Namanya industri militer. Yaitu lahirlah pabrik senjata dan segala macam. Iya. Itu jualan dia. Bukan hanya sekedar membunuh orang. Yang kedua apa? Industri entertainment. Iya. Amerika nggak bikin roti, Pak. Iya. Yang bikin roti orang Cina di sana. Hanya gubernur Amerika itu. Nah, untuk itu menurut saya tidak ingin mengklaim bahwa apakah duluan agama lahir ke bumi ini atau kebudayaan. Ketika Adam dikirim ke bumi, diturunkan ke bumi, lalu punya anak Habil dan Kabil, saya yakin belum ada kitab suci secara mushaf dalam bentuk wahyu. Tapi membuat tombak, saling memburu dan mencari hewan buruan sudah mampu. Artinya kebudayaan di situ sudah lebih dulu daripada agama yang menuntunnya. Gitu. Nah, ini menjadi penting dan serius bagi Gelora menurut saya. Dan saya bahagia banget hari ini bicara hari ini. Kenapa? Kita mutlak harus menjadi pelopor bagaimana Gelora mengusung tentang pentingnya repositioning kebudayaan. Mengajarkan atau public awareness tentang kebudayaan. Brother, kebudayaan is not only kesenian. Kebudayaan adalah cara pandang, cara pikiran kita. Tadi Bung Fahri mengatakan awareness, kesadaran dibangun. Orang yang memahami kesenian kayak Deddy Mizwar itu rasa malunya lebih tinggi daripada politisi biasa. Kenapa? Di situ ada etik, ada etos kerja, etos pikiran yang justru diajarkan oleh dalam kitab-kitab suci kita yang digunakan oleh bangsa-bangsa Romawi dan Yunani zaman dulu pertama kali. Dengan apa? Misalnya olahraga, ada Olympian spirit. Itu etos gitu. Olahraga harus jujur. Kalau nggak jujur nggak bisa dia. Ada namanya pertama apa? Olympian spirit, Bung Prengki. Sportivity. Dalam bahasa agama kita sifat jujur gitu. Ada kebersamaan, teamwork. Nggak ada lip speaking kalau nggak ada tahir jide. Nah, jadi saya kira kita bicara kebudayaan yang lebih makro lagi, yang lebih holistik lagi, bahwa mutlak secara politik Gelora harus mengusung tema ini ke depan dan kesenian sebagai toolsnya, sebagai alatnya, sebagai alatnya, instrumen dia. Kenapa? Kenapa anak harus belajar piano klasik? Mengapa orang harus menari? Saya mengajarkan anak masukin kursus menyanyi, kursus musik. Bukan harus jadi pemain band. Nah. Kalau kamu jadi direktur bank juga bisa main musik, nggak ada masalah. Tetapi kehalusan budi dia sudah terdahulu. Sudah tersentuh. Coba kita mendengarkan kacapi sulingnya orang Sunda. Betapa mengiris hati. Itu adalah sebuah bentuk audio yang protes terhadap penjajahan misalnya. Bagaimana dengan lagu Cianjuran? Itu sebuah bentuk-bentuk lagu protes.
Bagaimana Saluang dari Sumatera Barat mengiris-ngiris hati dan pikiran gitu. Itu sebuah bentuk protes dalam kesenian. Nah ini menjadi bagaimana Deddy Mizwar begitu indah membaca puisi-puisinya, begitu bagus dengan intonasinya. Itu bagaimanapun juga dia membangun peradaban dalam konteks batin orang gitu. Nah, peradaban ini akan menjadi lengkap kalau orang memahami kebudayaan, menguasai pengetahuan dan menguasai teknologi dalam hal ini keterampilan. Jelas kok awalnya dicontohkan oleh Rasulullah. Itu Iqra bismi rabbika itu adalah narasi. Penguasaan teknologi dan keterampilan adalah bagaimana menganjurkan, mengajarkan bermain panah, lalu berkuda, berenang dan sebagainya. Itu contoh-contoh simbol-simbol, gitu. Jadi di situ dibangun dengan dua ayat itu, ayat-ayat kauliyahnya dalam bentuk Iqra bismi rabbika. Ayat-ayat kauniyahnya itu bagaimana belajar berenang, bagaimana berkuda dan sebagainya. Nah di situ, ini peradaban yang dibangun Rasul. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid dan pasar. Mengapa pasar? Di situ ada kehidupan peradaban sosial. Yes. Sangat tinggi. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, bahwasannya kita harus memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan tentang kebudayaan di masa datang. Yang penting nomor 7 harus menang dulu. Mantap.